FPI bongkar Pemprov DKI bantu hajatan Habib Rizik. Dikutip dari jakartasuara.com, FPI membongkar jika hajatan pernikahan anak Habib Rizik Syihab dibantu oleh Pemprov DKI Jakarta. Namun Habib Rizik dinyatakan bersalah melanggar protokol kesehatan. Hal itu dibongkar juru bicara Front Pembela Islam, Slamet Ma'arif. Dia rupanya mengakui jika pihaknya dibantu oleh jajaran Pemprov DKI saat menggelar acara di Petamburan. Hal itu disampaikan Slamet saat menjadi narasumber di Mata Najwa yang tayang Rabu 18 November 2020. Sebelum pelaksanaan untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan, panitia menyiapkan hal-hal yang berkenaan dengan protokol COVID-19 termasuk kerjasama dengan kelurahan, pihak kecamatan, wali kota, kata Slamet. Atas hal itu, Presenter Najwa Shihab pun lantas mempertegas kemana saja koordinasi dilakukan. Slamet mengatakan sudah koordinasi dengan kecamatan, kelurahan, dan wali kota. Kemudian kami mendapat surat balasan, kita kerjasama, kata Slamet lagi. Jadi bisa saya katakan Pemprov DKI memfasilitasi acara ini, kata Najwa. Iya, membantu dalam rangka melaksanakan kewajiban protokol COVID. Karena kan kita punya kewajiban, karena kan koordinasi, jawab Slamet lagi. Pada kesempatan itu, Slamet juga mengakui kalau FPI telah mengantongi izin untuk melakukan penutupan jalan demi lancarnya acara. Termasuk juga dengan kepolisian yang diakui sudah dilakukan koordinasi. Sudah, karena kan kita menutup jalan. Kalau menutup jalan itu pasti kita minta izin terhadap Disub untuk penutupan jalan. Ketika itu memang kita meminta ditutup jalan sampai dengan arah Selipi supaya kosong, supaya bisa jaga jarak, kata Slamet. Begitu hari hanya acara digelar, pihak panitia juga mengaku sudah menyiapkan fasilitas berupa cuci tangan di berbagai tempat, disinfektan di berbagai tempat, bagi-bagi masker, dan sudah diumumkan berulang kali oleh panitia. Selain itu, FPI juga mengaku dibantu oleh jajaran Pemprov DKI melalui Wali Kota Jakarta Pusat. Hal itu, kata Slamet, tertera pada pemberian surat arahan kepada panitia untuk tetap menjaga protokol COVID-19. Atas dasar itu, sebelum hari H kita siapkan segalanya, bagikan masker, penyemprotan disinfektan, kata Slamet. Sementara itu, di kesempatan yang sama, Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria menyatakan dengan tegas jika FPI tidak dibantu oleh Pemprov DKI. Sebab sudah jelas sejak awal sikap Pemprov DKI, yakni tidak boleh ada kegiatan yang melanggar protokol kesehatan dan menimbulkan kerumunan. Wagub DKI lantas memberi bukti jika pada Kamis 14 November 2020, Gubernur Anies sudah secara terbuka memberi arahan kepada jajarannya untuk melakukan sejumlah poin. Pertama, yakni petugas diminta melakukan koordinasi dengan panitia dan meminta pengerahan petugas dalam jumlah banyak, serta membawa banyak poster yang isinya soal peringatan protokol kesehatan. Poin kedua, Pemprov DKI menegaskan tidak adanya penyediaan fasilitas dan peralatan dari Pemprov yang justru didukung oleh kerumunan. Lalu kalau penyediaan toilet yang diberikan wali kota di lokasi acara? Tanya Najwa. Itu salah, jawab singkat Riza. Poin ketiga, Riza kemudian melanjutkan di mana Pemprov meminta agar panitia mengurangi jumlah kerumunan dan selalu ingatkan warga yang tak bermasker serta menjaga jarak. Lalu keempat, mengingatkan warga agar tak terlalu lama di sana dan selalu bergerak, kata Riza. Terkait sikap wali kota dalam surat yang dipahami FPI sebagai arahan, Riza membantah. Menurut dia, justru itu sebagai bentuk dari peringatan sebab pihak wali kota hanya memberikan izin untuk 30 orang saja. Ini justru ada judulnya, imbauan ada 2 surat. Jadi pertama untuk HRS, intinya ada poin penting. Nomor 2, sesuai kondisi tersebut bagi panitia dan peserta maksimal 30 orang, kata Riza. Sementara itu, dikutip dari nationaloccasion.com,
Polri memastikan kedepannya akan langsung membubarkan acara yang menimbulkan kerumunan massa. Apalagi kegiatan itu tidak menerapkan protokol kesehatan penanganan COVID-19. Langkah ini dilakukan pasca disorotinya soal penerapan protokol kesehatan yang beberapa acara pimpinan FPI Habib Rizik Syihab. Polri menyatakan akan langsung melakukan penindakan apabila hal serupa kembali terjadi. Kalau masih ada pihak yang kumpulkan orang, segera membubarkan. Ini sudah jelas, kata Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Awi Setiono dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa 17 November 2020. Saat akan disinggung apakah Polri lebih mengutamakan penindakan daripada imbauan terkait acara yang menyebabkan kerumunan massa, Awi menyebut bahwa pernyataannya sudah jelas terkait dengan tindakan. Sudah jelas, tidak perlu saya ulangi lagi, ujar Awi. Sebelumnya, Kapolri menerbitkan surat telegram rahasia bernomor ST-3220-Romawi11-Kes7-2020 tanggal 16 November 2020 yang ditandatangani oleh Kabareskrim Polri Komjen Listio Sigit Prabowo. Polri menyatakan bahwa apabila dalam penegakan perda atau peraturan kepala daerah tentang penerapan protokol kesehatan COVID-19 ditemukan adanya upaya penolakan, ketidakpatuhan atau upaya lain yang menimbulkan keresahan masyarakat dan mengganggu stabilitas Kamtibmas, maka akan dilakukan upaya penegakan hukum secara tegas terhadap siapapun. Tindakan tegas itu sesuai dengan Pasal 65, Pasal 212, Pasal 214 Ayat 1 dan 2, Pasal 216, dan Pasal 218 KUHP Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 84 dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Tindakan tegas kepada pelanggar protokol kesehatan juga berdasarkan atas masih belum stabilnya angka konfirmasi pasien positif virus corona di Indonesia, atau kata lain sampai kini masih terus mengalami penambahan. Dalam meningkatkan kedisiplinan protokol kesehatan, Polri akan bersinergi dengan pihak TNI, Pemda, dan kementerian atau lembaga untuk bersama-sama terpadu melaksanakan pengawasan, patroli, pendisiplinan, dan penegakan hukum. Sekedar diketahui, kedisiplinan masyarakat soal penerapan protokol kesehatan kembali disorot saat kepulangan Rizik Syihab di Bandara Soekarno-Hatta, Petamburan, acara di Bogor, resepsi pernikahan Putri Rizik. Bahkan imbas dari hal itu, Polri telah mencopot Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat lantaran tidak menindak tegas para pelanggar protokol kesehatan dalam acara Rizik. Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan di acara hajatan Habib Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta Pusat. Pantauan di Mapolda pada Selasa 17 November 2020, Anies diperiksa sejak pukul 10.00 WIB. Anies keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 19.23 WIB. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan pihaknya memanggil 14 orang hari itu untuk dimintai keterangan terkait hajatan Habib Rizik. Kemudian kata Yusri, 10 orang hadir dan dilakukan pemeriksaan kesehatan. Hasilnya 1 orang positif COVID-19. 1 orang lurah dari Petamburan positif atau reaktif. Sekarang yang kita rujuk, ucap Yusri. Kapolri Jenderal Idam Aziz melalui Kabareskrim Polri, Komjen Listio Sigit Prabowo, menerbitkan surat telegram rahasia proses hukum seluruh masyarakat yang tidak mematuhi standar protokol kesehatan penanganan COVID-19 atau virus corona. Listio mengungkapkan salah satu alasan diterbitkannya surat telegram tersebut adalah untuk menghargai perjuangan tenaga kesehatan yang sejak awal sudah berjibaku melawan virus corona. Menurut Listio, pengorbanan besar dokter maupun perawat yang sudah merelakan waktu, tenaga, pikiran, bahkan nyawa jangan sampai sia-sia akibat adanya segelintir masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan. Hargai perjuangan tenaga kesehatan. Sejak awal mereka sudah habis-habisan mengeluarkan tenaga, pikiran, sampai nyawa untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Jangan sampai karena segelintir orang perjuangan itu menjadi sia-sia, kata Listio dalam keterangan tertulisnya Selasa 17 November 2020. Alasan selanjutnya dikatakan Listio,
Korps Bayangkara sangat menjunjung tinggi asas salus populi suprema lex exto atau keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Keselamatan masyarakat dan menyelamatkan nyawa manusia adalah hukum tertinggi dan itu wajib dilakukan oleh kita semua, ujar Listio. Selain itu, kata Listio, tindak tegas dari aparat penegak hukum dalam hal ini juga untuk mendukung program pemerintah yang terus berjuang melawan virus COVID-19 tersebut. Apalagi pemerintah sudah mengucurkan dana triliunan demi memulihkan Indonesia dari pandemi COVID-19. Oleh karena itu, Listio berharap seluruh masyarakat bisa disiplin dan mematuhi pelaksanaan protokol kesehatan yang selalu diimbau pemerintah melalui Satgas Penanganan COVID-19.